akan mundur setapapun. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ahli Pidana Unisula Semarang yang kerap jadi sorotan karena menangani kasus kopi sianida dan berpengalaman menjadi hakim selama 36 tahun, Profesor Binsar Gultom. Selamat malam, Prof. Binsar. Selamat malam, Ibu Baik, Vera. terima kasih sudah bergabung, Prof. Setelah Presiden Prabowo ini menaikkan gaji hakim sebesar 280%, tapi masih saja, Prof, ada hakim yang terjaring OTT seperti hakim di PN Depok ini. Nah, ini menggambarkan apa? Apakah gaji besar saja itu bukanlah kunci dalam reformasi peradilan kita? Ya, betul sekali. Sesungguhnya hakim berapapun jumlah besaran gajinya seperti yang kita sudah ketahui berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025 itu, besaran gaji hakim terendah 0 tahun hakim lah katakan sebesar 61,2 juta rupiah per bulan. Sedangkan yang tertinggi menjadi ketua pengadilan tinggi itu sebesar 110,5 juta sekian per bulan. Nah, saya pun sesungguhnya waktu di beberapa bulan yang lewat di berbagai TV nasional sudah sempat menyampaikan hal ini terkait mengapresiasi kenaikan gaji 280% ini. Tapi saya katakan sekarang juga seberapapun besarnya gaji hakim dinaikkan oleh pemerintah tanpa ada satu panggilan jiwa, panggilan hati nurani, dan tanpa ada integritas, moral yang tinggi, itu semua kenaikan gaji itu akan sia-sia belaka. Bukankah dulu kita tahu waktu kejadian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 60 miliar terima suap. Ini sekarang di Pengadilan Negeri Depok sekitar 850 juta rupiah. Jadi di sini pengawasan eksekusi rupanya menjadi tolak ukur juga ini. Selama ini kita jarang atau pimpinan lembaga seperti Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung agak jarang sepertinya meninjau kepada pelaksanaan eksekusi. Bukankah pelaksanaan eksekusi ini menjadi mahkota dari suatu putusan pengadilan? Katakan setelah seseorang itu menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, di pengadilan kasasi, Mahkamah Agung hingga PK, ingkrah van Gewesde, itu dilakukanlah permohonan eksekusi. Tetapi ketua pengadilan negeri yang menjadi ujung tombak penanggung jawab daripada eksekusi itu, sering memberikan sesuatu hal yang sifatnya berprosedural, yang berbelit-belit, yang sesungguhnya tinggal kalau sudah memenuhi persyaratan, apa sih salahnya dipercepat itu penyelesaiannya. Ini urusan keamanan lah dan seterusnya lah. Ini. Jadi saya pun sangat prihatin, bahkan sangat kecewa dalam hal ini. Begitu perhatiannya Bapak Presiden Prabowo meningkatkan kesejahteraan hakim, karena tugas berat daripada hakim itu memang di dalam memutus perkara di tangan hakim lah masa depan atau nasib daripada para pencari keadilan itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, apakah perlu saya memberikan solusi? Iya, boleh sampai situ dulu, Prof. Jadi bahwa walaupun kasus ini sudah ingkrah, mengapa harus ada pelicin lagi untuk menetapkan eksekusi lahannya? Nah, itulah seharusnya nggak perlu pelicin. Yang perlu di situ ada biaya skum yang resmi. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini di salah satu, nggak perlu saya sebutlah di pengadilan
tapi wilayah Jawa Barat juga. Itu dipersulit-sulit, sampai sekarang juga belum dilaksanakan. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan itu. Untuk apa ada biaya keamanan? Kecuali kalau ini adalah kerusuhan ya. Dan putusan itu sangat membawa suatu pro, kontra. Kalau tidak ada, ngapain itu menjadi alasan keamanan? Itu tanggung jawab daripada ketua pengadilan untuk segera melaksanakan eksekusi itu, jangan berlarut-larut. Termasuk biaya-biaya konsinyasi, Mbak Vera, di pengadilan itu. Itu sangat rawan terjadi permainan-permainan. Nah, jadi kembali, saya tadi getol mendengar pengawasan. Ini kalau saya melihat ya, untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini, kita tidak mencari lagi siapa yang salah dan segala macam. Ini sistem harus kita perbaiki dan perketat. Setelah kenaikan gaji hakim ini, jika sudah terbukti kesalahan hakim itu, minimal 2 alat bukti seperti yang sudah ditindaklanjuti oleh KPK, ya saya minta ini hakim terkait itu harus dipecat, ya, harus dipecat secara tidak hormat. Ya tentu segera hakimnya diproses secara hukum, bukan kita membabi buta ya. Nah, dengan besaran kenaikan gaji seperti sekarang ini sangat fantastis. Menurut saya maka di pengadilan itu sudah saatnya dibuat satu hakim ad hoc khusus mengadili hakim-hakim nakal. Nah, khusus mengadili hakim-hakim nakal agar hukumannya lebih maksimal ketimbang putusan-putusan yang seperti biasanya biasa-biasa saja. Dan peranan Komisi Yudisial di sini untuk menjaga ya, mencegah keluhuran daripada martabat wibawa hakim itu. Jadi sifatnya bersifat preventif, bukan bersifat represif. Itu harus senantiasa diberdayakan, terjun ke lapangan setiap saat untuk memantau persidangan di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar atau yang rawan perkara-perkara yang menarik perhatian di satu pengadilan. Ya, termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi tadi itu harus benar-benar mulai sekarang itu diperhatikan. Baik. Tentu bekerja sama dengan Badan Pengawasan di Mahkamah Agung. Jadi jangan setelah sudah terjadi OTT baru di situ sibuk Komisi Yudisial. Ya kalau sudah terjadi penangkapan, sudah terjadi peristiwa pidana, sudah otomatislah pelanggaran kode etiknya sudah terjadi di sana. Baik, ya nggak perlu lagi sidang. Adanya hakim ad hoc dan juga pengawasan yang harus diperketat begitu ya sebagai upaya preventif di sana dan menutup celah. Tapi bagaimana sih sebetulnya suap di PN Depok ini kan dilakukan lewat perantara juga, Prof. Yakni ada jurusita begitu ya. Apakah modus suap seperti ini memang lazim dan umum terjadi di pengadilan dan godaan-godaan itu memang sulit ya bagi hakim itu untuk menolak begitu? Ya, jurusita ini memang karena dialah di lapangan. Dia bisa menentukan seolah-olah seperti ini nanti biayanya. Ya, jadi akhirnya orang yang tidak sanggup membayar, dia akan mikir 2 kali lipat. Selama dia di persidangan pengadilan tingkat pertama banding kasasi PK, mungkin dia sudah menghabiskan banyak waktu dan biaya ya. Setelah putus menang, terjadi lagi permintaan-permintaan tertentu. Nah ini memang sangat mahal biaya orang yang menang di perkara itu. Bagaimana kalau orangnya tidak sanggup lagi seperti yang baru-baru ini ada saya tahu, pensiunan. Dia sudah, ya waktunya dipanggil Tuhan mungkin. Masih tetap diminta, sampai sekarang belum juga dilaksanakan eksekusi itu. Kalau boleh saya katakan di Pengadilan Negeri Bekasi. Nah hal-hal yang seperti ini sebenarnya itu perlu bagaimana untuk menindaklanjuti ini. Makanya kalau setiap ada di pengadilan itu pasti ada eksekusi. Pasti ada konsinyasi titipan pihak ketiga uang. Ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal itu. Ya, kemudian
di sini juga kan ada, kita kalau memperhatikan daripada surat edaran Mahkamah Agung, saya bukan mengada-ada ya surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 itu. Ada di sana pengawasan dan pembinaan berjenjang. Apabila hakimnya tertangkap tangan, yang bertanggung jawab adalah ketua dan wakil ketua pengadilannya. Sebaliknya apabila wakil dan ketua pengadilannya tertangkap tangan seperti ini, ketua pengadilan tinggi atau wakilnya bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban dalam hal ini. Karena ini bagaimanapun sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, ya, hukuman disiplin bagi PNS yang tidak mentaati kewajiban tersebut harus ditindaklanjuti. Dan ini memperhatikan lagi kembali maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, saya ingat sekali ini Pak Profesor Hatta Ali dulu ya. Itu mengatakan begini, ada pengawasan melekat. Pimpinan MA dan badan peradilan di bawahnya itu wajib melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan. Ini apakah sudah dilakukan selama ini atau tidak? Ini lagi-lagi gaji hakim baru dinaikkan, baru pembayaran bulan Februari ini. Dan berlaku bulan Januari. Berarti rapel dia. Hebatnya gajinya dia itu tadi. Tapi masih coba kecerobohan terjadi seperti ini. Kemudian pencegahan penyimpangan. Fokus pada pencegahan perilaku yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat hakim. Ini harus diambil sikap tegas. Kemudian sanksi tegas, MA akan memberhentikan pimpinan yang gagal melakukan pengawasan pembinaan dan tidak memberikan bantuan hukum kepada hakim aparatur yang melanggar itu di persidangan. Tidak boleh. Seperti ini nanti, mereka ini tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum. Ada IKHI, Ikatan Hakim Indonesia. Biasanya disediakan bantuan hukum. Tak perlu. Ini harus dilibas memang mereka ini. Mencoreng muka dunia peradilan. Bahkan saya tahu ini sekarang, mohon maaf izin yang mulia Ketua Mahkamah Agung. Tercoreng ini. Lagi-lagi sekarang ini sedang dibuat zona integritas. Di setiap pengadilan. Di pengadilan Depok pun saya lihat terpampang. Itu hanya semboyan. Karena itulah ya di dalam rekrutmen calon hakim ke depan. Sudahlah, buatlah penjaringan yang betul-betul berdasarkan panggilan hati jiwa, walaupun sedikit tidak apa-apa. Ya, dan integritas moralnya yang cukup tinggi. Saya kalau mau saya katakan bukan saya sok tebar pesona ya. Waktu saya mengadili kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok dulu. Tahun 2003-2004. Bukan tidak banyak godaan. Sangat. Luar biasa. Tetapi bagaimana saya bisa menahan itu? Saya bukan tidak mau duit. Dan jabatan waktu itu ditawarkan kepada saya yang lebih tinggi. Tidak seperti sekarang ini jabatan saya. Tapi gatal kulit saya. Ya, tidak bisa tidur mendengar rayuan Pulau Kelapanya itu. Kalau itu saya minta, saya dapatkan. Saya bebaskanlah semua itu. Perkara itu yang seharusnya tidak pantas dibebaskan. Bukan tidak boleh dibebaskan atau dionslahkan, ya, diprisprakkan. Tetapi jangan karena sesuatu suap. Loh kalau saya toh akhirnya lewat, meninggal dunia. Untuk apa semua itu? Harta benda yang bergelimpangan tadi, toh ditinggalkan. Kembali pada integritas begitu ya Prof Binsar, dan tentunya ini semoga bisa menjadi momentum bersih-bersih hakim yang ada di peradilan di Indonesia. Bersih-bersih. Baik, terima kasih sekarang Prof Binsar. Reformasi secara radikal terhadap dunia peradilan, yang bukan hanya reformasi terhadap Polri, terhadap kejaksaan, pengadilan pun tidak asal ngomong, harus kata sesuai perbuatan. Sekarang ini banyak lip service. Ya. Harus berani menindak tegas. Seperti yang pernah dibilang oleh Ketua Mahkamah Agung dulu dalam rapatnya. 100.000 rupiah saja hakim berbuat tindak tegas.
Selidiki Kita semua nantikan bagaimana harta-harta. reformasi peradilan kita, Prof. Semoga momentum bersih-bersih ini memang benar-benar akan dilaksanakan. Terima kasih, Prof. Binsar sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.